Selamat sore, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman, pada sore ini kita akan bahas kembali tentang updatean dari Cordau. Di sini mungkin saya perlu mengupdate-nya karena harganya sangat-sangat drastis turun sekali teman. Dan mungkin teman-teman ada yang masih menjadi holdernya Core atau bagaimana. Nah, di sini saya hanya memiliki juga sedikit Core teman ya, dan tentunya di sini saya coba hold dan kita coba update dulu perkembangannya seperti apa karena di sini ada informasi-informasi yang mungkin bisa dibilang banyak sekali yang tidak percaya dengan Cordau saat ini. Nah, tetapi untuk segi keamanannya itu masih bagus teman-teman ya kalau saya lihat, cuma dari segi harga memang sangat jauh lebih rendah. Nah, kita coba baca aja dulu teman ya dari informasi terbarunya, dan kita di sini buat video cuma baca postingan teman ya, biar sekalian kita memahami isinya. Nah, Core menerima 90% dari hash rate Bitcoin. Penambang Bitcoin selaras dengan Core. Nah, entah komenannya pasti banyak negatif teman ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini informasinya seperti itu. Jadi penambang Bitcoin selaras dengan Core. Ini postingannya. Ini ada juga informasi 2 hari yang lalu. Kita coba baca di sini. SatPay sedang terhubung ke jaringan daya Bitcoin. Nah, jaringan daya Bitcoin. Nah, sebelum saya membaca lebih jauh tentang informasinya, kita coba cek lihat dulu harganya ya, berapa sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat untuk harga core di sini saya ambil dari Bittime ya, ada di sini. Nah, kurang lebih waktu beberapa hari yang lalu itu sekitar Rp437 dan saat ini sudah turun ke angka 312, teman. Dan entah kenapa di sini naik turun banyak sekali juga yang melakukan perdagangan di sini teman ya. Mungkin mengambil profit sedikit atau bagaimana. Nah, di sini untuk harga saat ini memang sekian teman ya, nggak tahu nanti apakah perkembangannya nanti akan semakin bagus atau bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk Core DAO itu sendiri terlihat perkembangan harga yang signifikan jauh teman ya. Kalau kita lihat dari beberapa musim lalu, nah di sini terlihat angka dari 1.200 sampai ke 300 cenderung turun teman ya, jadi mengalami bearish. Nah, yang sempat awal-awal 60 ribuan teman ya, awal-awal dulu 60 ribuan, bahkan teman-teman yang sudah sampai ratusan juta memiliki token ini di harga ratusan juta rupiah, itu sekarang sudah menjadi angka jutaan ya. Nah, dalam bentuk rupiah. Nah, karena ini memang sangat drastis sekali untuk turunnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang perkembangan dari Core DAO ini nantinya? Apakah akan mengalami pumping di masa mendatang ataukah cenderung akan terus menurun? Silahkan komen teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut saja dulu ke dalam tampilan informasi X-nya. Teman ya, di sini ada informasi sekitar 3 hari yang lalu juga dari Core DAO. Ini memang postingannya beruntun teman ya. Nah, jika Anda percaya pada BTC, stake BTC. Jika Anda stake BTC, stake Core. Nah, gitu pertanyaannya. Dengan dual staking, Core adalah cara terbaik untuk meningkatkan exposure BTC Anda. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya. Kalau komenannya pasti banyak negatif teman ya. Nah, di sini informasinya 22 Juli, 17 Juli. Nah, di sini kita coba baca yang ini dulu teman ya. Yang 22 Juli dulu. Core terus membuat Bitcoin lebih kuat, rel yang diamankan Bitcoin lebih cepat, hasil Bitcoin yang bersifat self-custodial, produk keuangan Bitcoin yang terus berkembang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga teman ya, kenapa Bitcoin itu cenderung naik, sedangkan Core DAO itu terus menurun. Nah, apakah karena rewardnya dari staking Bitcoin mendapatkan reward Core dan Core itu dijual, apakah itu menjadi penyebabnya atau bagaimana? Nah, silakan komen bagi teman-teman yang ahli teman-temannya tentang perkriptoan. Jaminan Bitcoin seharusnya menghasilkan imbal hasil tanpa kepercayaan. Hanya mungkin dengan Core. Pinjam menggunakan Bitcoin dan hasil imbalnya hasil sambil melakukannya. Nah, jadi yang menjadi pembicaraan di sini adalah adanya sistem buyback, ya. Ada yang komen terbaru di sini. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya teman ya. Ada yang mengalami kekurangan apa istilahnya ya, harga yang cenderung sangat merosot sekali dari $2.000 sampai ke $22. Nah, dari 8.500 crash sampai jatuh juga. Nah, di sini saya pun dulu sempat saya cek tuh harga core saya dulu temannya sekitar 7 ribuan sampai saat sekarang itu cenderung turun. Yaitulah
suka dukanya kalau menjadi holder. Ya, saatnya kalau kita tidak ambil take profit, itu akan cenderung loss-nya banyak. Nah, cara satu-satunya kalau nggak cut loss ya kita harus hold lagi teman ya, dan kita percaya tentang project ini. Nah, kalau tidak percaya ya silahkan CL aja teman ya. Kalau percaya silahkan hold, itu aja. Nah teman, itu saja dulu tentang perkembangan dari Kodao ini sendiri. Bahwasannya Kodao ini adalah project yang mana kalau teorinya dulu adalah Ethereum plus Bitcoin ya, BTC plus Ethereum. Nah, itu adalah Kodao. Tetapi untuk saat ini, untuk harganya itu cenderung mengalami penurunan yang mana sistem tekanan yang jualnya itu banyak sekali daripada tekanan belinya. Oleh karena itu, kalau menurut saya perlu dikembangkan lagi sistem buyback dan perlu dikembangkan lagi ekosistem dalam Kodao sehingga menambah atau menumbuhkan kepercayaan dari para investor. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan tetap semangat. Bye-bye.